Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita berikan pada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih diberikan kesehatan lagi, kesempatan bisa bertemu secara online ya, dalam jaringan daring. Kan bisa selesai dengan baik kuliahnya, mendapatkan nilai terbaik dan mendapatkan wawasan, kemampuan dalam perencanaan kekerasan jalan ya, untuk kuliah berkerasan jalan. Basic dengan karakter ya. Budi pekerti yang mulia. Ya, sudah mulai ini kuliahnya, pada kesempatan ini. Ya, kita pada kesempatan ini berkaitan dengan perkerasan jalan. Ya, ini file di Classroom, bisa membukanya dengan mengetik tugas kelas ya, perkerasan jalan. Dengan ada jaring internet, kita bisa melihat beberapa folder, ada video YouTube, absen, video perkuliahan, mengajar saya, direkam di sini. Tadi nonton tahun 2023 ini rekaman perkuliahan, semua perkuliahan, 14 perkuliahan ada di sini. Di video perkuliahannya, foldernya. Ada polisi pembelajaran ini akan diisi, ada materi dan tugas. Sekarang perkuliahan ke-8 ini, ke-8 ini UTS ya, silakan diisi tes di folder ujian. Ada UTS, Anda klik, nah silakan dikerjakan. Dikerjakan dengan diklik Google Form-nya. Nah, untuk ini sambil kuliah, sambil mengisi UTS ya, saya menyampaikan materi perkuliahan ke-7 ya, panduan perkuliahan ke-7. Nah, untuk kuliah ini ada tugasnya dan materi. Ya, ada tugas dan materi. Tugas materi desain perkerasan dalam. Setelah diklik tugas, akan muncul tugasnya. Google Form-nya muncul, ini seperti UTS. Nah, ada juga Google Form, sama. Anda isi folder mahasiswa, nama dan seterusnya, kemudian ada pertanyaan. Tuliskan tentang tahapan desain perkerasan lentur. Ya, perkerasan lentur, ada perkerasan lentur dengan ikatan aspal ya, dan ada perkerasan kaku, bahan ikatnya semen. Kedua, desain perkerasan kaku. Ya, yang ketiga ini karakter. Kuliah kita samping berbasis kompetensi juga karakter ya. Ini bisa dijawab. Ya, kita lanjut kuliah saya dulu. Nah, sebentar akan absen. Nah, untuk itu panduannya Anda bisa mendapatkan jawaban ini dari file di LMS ini, Google Classroom. Untuk materi karakter ada kisah Nabi Lut alaihissalam. Hmm. Ini Anda bisa ambil dari LMS atau bisa juga dari AI. Di antaranya AI itu adalah ChatGPT ya. Nah, ChatGPT. ChatGPT muncul. Kita tuliskan pertanyaan di sini atau copy paste, maka akan dijawab oleh ChatGPT. Nah, ini karakter dari Nabi Nuh alaihissalam dan bisa kita jadikan teladan itu diantaranya teguh dalam menegakkan kebenaran ya. Ini penjelasannya. Kemudian berani menolak kemungkaran, kebarannya teguh, ya, tanggung jawab terhadap keluarga umat, keteguhan iman dan ketaatan. Kesimpulannya, Nabi Lut alaihissalam ini bisa diteladani teguhan keimanannya, keberaniannya dalam menegakkan kebenaran, kata kesabaran, sabar dalam menghadapi ujian hidup. Nah, ini nilai-nilai yang bisa kita
terapkan dalam kehidupan pribadi kita. Sehingga menjadi mahasiswa yang berintegritas, tangguh, selalu berpegang pada prinsip moral atau ajaran agama di tengah tantangan zaman. Nah, ini bisa saya copy, saya bagikan uh, di WhatsApp. Nah, belum aktif WhatsApp. Kalau kita lihat ke Classroom, sudah ada juga situ jawabannya tentang kisah Nabi Lut alaihissalam, di mana ada pembahasan tentang tujuan pendidikan, ya, mencapai manusia beriman bertakwa berakhlak mulia. Ya, jadi kreatif itu menjadi teknokrat ahli kompeten di bidang teknik sipil, ya itu nomor berikut tujuan pendidikan kita. Yang paling penting itu karakternya berbudi pekerti mulia. Silakan dibaca berkaitan dengan tujuan pendidikan tim militer. Dan jawabannya ada di file-file terakhir berkaitan dengan karakter, pesan atau hikmah yang diambil dari Nabi Lut alaihissalam. Nah, di sini ada. Di antaranya mahasiswa harus saling memberi nasihat kebaikan, selalu berusaha menjauhi perbuatan buruk, kisah memuliakan tamu, belajar bangun subuh sebelum subuh bahkan untuk beribadah dan berdoa. Nah, ini silakan dibaca kisahnya, nanti akan didapatkan inti dari pembelajaran karakter dari Nabi Lut alaihissalam itu 3 hal ini. Dari materi yang saya sampaikan di classroom, ya, bisa dijawab. Saya terjawab sudah. Kemudian kalau jawaban pertanyaan lainnya berkaitan dengan desain perkerasan lentur dan desain perkerasan kaku, apa saja tahapannya? Ini Anda bisa copy juga ke AI, ChatGPT bisa juga di materi ini, ada materinya di sini. Jadi silakan Anda baca materi, ada 12 slide, di sini ada jawaban. Nah, Anda juga bisa ambil dan minta dijawab oleh AI. Ada ChatGPT, ada Copilot, ada Agnes AI, ada Cici, ada Reflexity, ada Gemini, bahasa Indonesia Gemini. Saya pakai contoh saja satu, ChatGPT. Maka dijawab oleh ChatGPT sini. Tahapan desain perkasan lentur, bahasa Bugisnya, bahasa Inggrisnya, flexible pavement. Nah, ini merupakan proses sistematis untuk menentukan tebal dan susunan lapisan perkerasan. Ya. Pengumpulan data, tahapan desainnya, di mana data yang diambil data lalu lintas, data tanah dasar, ya, subgrade, dan data lingkungan dan juga material. Dan diambil. Dan penjelasannya ada masing-masing. Analisis klasifikasi lalu lintas, hitung peluang lalu lintas, berapa kendaraan yang lewat, ya. Kemudian konversi semua kendaraan ke dalam lebar sumbu yang standar, ESAL maupun CESAL. Kemudian tentukan kelas lalu lintas, berdasarkan hasil perhitungan, beban kumulatif pemerencana. Lalu dilakukan evaluasi dan klasifikasi tanah dasar. CBR-nya, berapa nilainya, menurut spesialitas, klasifikasi daya dukung tanah, ya, di lab atau lapangan, dan perbaikan tanah dasar. Kalau ada yang tanahnya kurang kuat, maka perlu stabilisasi, dilakukan perbaikan. Misalnya ditimbun, ya, tambahannya ditimbun, diperbaiki kualitas tanahnya. Kemudian penentuan umur rencana. Rencana ditetapkan berdasarkan fungsi jalan tingkat pelayanan yang diharapkan. Misalnya bina marga. Jadi, umur rencananya untuk jalan nasional utama 20 tahun, dan provinsi itu 10-15 tahun, jalan kabupaten kota 5-10 tahun.
Lalu pemilihan struktur lapisan kekerasan, ya, lapisan surface course, lapisan permukaan itu yang bahan ikatnya semen atau aspal. Nah, ini perkerasan lentur ya, jadi bahan ikatnya aspal. Surface course, lapisan permukaan. Kemudian base course, lapisan pondasi atas. Ya. Ada sub course, lapisan pondasi bawah dan subgrade tanah basah. Kemudian dihitung desain tabel perkerasan. Ini standarnya metode Bina Marga 2017, ada juga ASTO 93 dan metode Aspal Institute. Ini satu. Tentukan tebal lapisan, setiap lapisannya berapa tebalnya. Dari setelah subgrade ada subbase course berapa tebalnya, base course berapa tebalnya, dan surface course lapisan penutup ya, permukaan berapa tebalnya. Tegangan renggangan maksimum dipastikan pada lapisan yang tidak melebihi batas daya tahan material. Berikutnya analisis kinerja dan pemeriksaan ulang, evaluasi strukturnya. Jika hasil tidak memenuhi kriteria, perlu diiterasi, desain supaya memenuhi persyaratan. Lalu desain sistem drainase dan bau jalan, yaitu pembuatan gambar desain dan spesifikasi teknis, dan evaluasi ekonomi dan pemeliharaan. Ini sudah ada dijawab oleh Om ChatGPT. Ini kenapa dengan WhatsApp-nya? WhatsApp-nya gangguan. WhatsApp-nya ada gangguan. Ya, begitu kuliahnya. Anda bisa juga kerjakan soal yang berikutnya. Ini panduan saja untuk kuliah. Tahapan perkerasan kaku, tinggal Anda copy filenya dan paste di AI. Atau Anda juga bisa buka langsung ke Classroom. Ada materinya ini, desain jalan raya. Desain perkerasan jalan. Ini ada penjelasan. Saya silakan dibaca kapan saja, di mana saja. Anda bisa luangkan waktu, Anda bisa baca materinya. Ini panduan kita untuk kuliah perkuliahan ke-7, mata kuliah perkerasan jalan. Dan membantu dalam pembelajarannya sehingga bisa lebih mudah memahami ilmu perkerasan jalan berbasis karakter ya, untuk karakter yang baik. Ya, saya kira demikian panduan kuliah ini. Terus kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.